bagaimana kabarnya hari ini Bu Ismi? Selamat siang Bu Sinta. Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Sinta bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ismi. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati hari ini, kita akan melakukan supervisi praktik coaching. Ya Bu Ismi? Iya betul Bu Sinta. Itu artinya Bu Ismi sudah siap. Betul begitu Bu Ismi? Iya, insya Allah saya siap dan berusaha untuk hadir sepenuhnya Bu Sinta. Oke, baguslah kalau begitu. Mudah-mudahan nanti hasil coaching seperti yang Bu Ismi harapkan. Amin, mudah-mudahan ya Bu Sinta. Baik Bu Ismi, sebelum kita memulai praktik coaching, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan, khususnya terkait dengan rubrik penilaian pada saat coaching. Baik Bu Sinta, silahkan. Pada kegiatan supervisi coaching ini, ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya kembangkan dengan Bu Ismi. Pertama, rubrik untuk mengamati alur tirta dalam coaching yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Diharapkan alur tersebut akan nampak dalam kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Ismi. Kedua, rubrik untuk mengamati kompetensi coaching yang sudah dimiliki dan ingin Bu Ismi kembangkan atau tingkatkan. Ketiga, melalui praktek coaching hari ini, mudah-mudahan Bu Ismi, rubrik yang akan kita gunakan itu untuk melakukan pengamatan pada sesi kali ini. Baik Bu Sinta, saya bisa menerima penjelasan dari Bu Sinta tentang rubrik pengamatan untuk sesi hari ini. Oke Bu Ismi, kalau boleh tahu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ismi kembangkan dari praktek coaching kali ini? Sebenarnya saya ingin meningkatkan ketiga kompetensi coaching Bu Sinta, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Sinta. Berarti Bu Ismi ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching ya? Betul begitu Bu Ismi? Betul Bu Sinta. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira menurut Bu Ismi bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada sesi kali ini? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya memilih satu untuk diobservasi pada sesi coaching kali ini Bu Sinta, yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu Sinta. Oh, apa indikator ketercapaian kompetensi mendengarkan aktif? Seperti apa yang ingin Bu Ismi harapkan dari sesi ini? Melalui kompetensi mendengarkan aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi sendiri. Oke, baik. Berarti saya catat apa yang tadi sudah Bu Ismi utarakan. Kemudian Bu Ismi praktik coaching dengan siapa ya? Saya akan praktek coaching dengan Bu Putri, Bu Sinta. Baik Bu Ismi, waktu selanjutnya saya persilakan selama kurang lebih 20 menit untuk melakukan coaching dengan Bu Putri. Sekaligus saya mohon izin untuk melakukan observasi. Baik Bu Sinta, terima kasih. Sama-sama Bu Ismi. Assalamualaikum Bu Putri, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Putri. Bagaimana kabarnya Bu Putri? Waalaikumsalam Bu Ismi. Alhamdulillah kabar saya sehat Bu Ismi. Mohon maaf ya Bu Putri mengganggu waktunya. Begini Bu Putri, saya dengar Bu Putri ditunjuk untuk mengikuti lomba hitobah cerita Islamiyah. Tetapi Bu Putri lihat Bu Putri kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira kenapa ya? Apa penyebabnya Bu Putri? Iya betul Bu, saya memang ditunjuk untuk mengikuti lomba hitobah cerita Islami. Nah, tapi saya merasa belum siap Bu dan kurang percaya diri Bu. Wah hebat dong. Berarti kamu Bu Putri itu anaknya apa gitu? Itu anak apa? Ya, itu presidennya anak.
sekali bisa bertemu dengan Bu Putri. Bagaimana kabarnya Bu Putri? Selamat siang juga Bu Sri. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Sri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Oke, sepertinya ada yang mau ngajak saya ngobrol nih Bu Putri. Iya, betul sekali Bu Sri. Saya mau cerita banyak nih dengan Bu Sri. Semoga Bu Sri tidak keberatan ya. Oke siap Bu Putri. Jadi gimana nih Bu? Apa yang mau diceritakan? Jadi begini Bu, sebelum saya relokasi ke sekolah yang sekarang ini, saya sebenarnya sudah pernah mendengar kabar bahwa lingkungan sekolah saya ini sangat tidak kondusif. Tapi dulu kan saya hanya mendengar dari beberapa rekan ya. Nah kalau sekarang saya sudah benar-benar merasakan sendiri Bu. Ternyata benar, lingkungan sekolah saya tidak kondusif Bu. Oh, jadi begitu ya Bu Putri. Kalau boleh tahu nih, contoh ketidakkondusifan di sekolahnya Bu Putri itu seperti apa ya Bu? Yang pernah Bu Putri alami sendiri? Jadi sebenarnya saya mau menceritakan kepada Bu Sri. Jadi begini Bu, ada indikasi ketidakrukunan di antara guru dengan teknik. Nah, ibaratnya itu ada blok barat dan blok timur. Awal mutasi ke sini, saya beberapa kali menemukan kejanggalan yang tidak saya temui di sekolah saya sebelumnya, yaitu pada saat mengunjungi siswa untuk menghadapi lomba, rekan guru dengan teknik maka berjalan sendiri di sekolah ini dan ada kerjasama. Padahal untuk menyiapkan lomba bagi para siswa kan dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Selain itu, saya juga sering menjumpai ada yang tidak mau bekerja sama. Terus juga mereka bagi tahu kan akan membawa pengaruh negatif bagi mereka ya Bu. Oke, jadi Bu Putri merasa hal tersebut menjadi salah satu contoh ketidakkondusifan di sekolah ya Bu? Iya betul Bu. Sebelum saya menanyakan lebih jauh nih Bu, terlebih dulu saya mau tanya nih Bu, kira-kira apa nih yang ingin Bu Putri dapatkan di akhir percakapan kita ini? Ya, saya ingin permasalahan yang ada di sekolah saya ini memperoleh keputusannya. Karena jujur saya serba bingung Bu. Mau memposisikan diri sebagai apa di tengah-tengah dua blok yang saling bertentangan itu. Soalnya dua blok itu sudah berkali-kali difasilitasi. Tapi bukan difasilitasi oleh kondisi sekolah, kepala sekolah, atau orangtua ya Bu. Tapi mereka masih saja seperti itu. Oh, oke. Menurut Bu Putri, apa yang menyebabkan dua blok itu saling bertentangan? Begini Bu, jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 guru dan kelompok lain terdiri dari 5 guru. Nah, berdasarkan pengamatan saya, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi pemicu terjadinya masalah tersebut Bu. Yang pertama, ada guru senior yang kurang bisa memposisikan dirinya. Jadi, seolah-olah mendomba. Lalu, yang kedua, adanya ruang lain selain ruang guru yang dimanfaatkan salah satu kelompok untuk berkantor. Ketiga, adanya komunikasi di antara keduanya karena mereka tidak pernah bertemu di satu tempat dan kesempatan yang sama. Sebenarnya sebelum ini pun saya sempat mendengar ya Bu, ada beberapa sekolah yang kurang kondusif. Namun baru kali ini saya mendengar cerita dari Bu Putri sendiri selaku yang menjadi subjek, artinya bahwa Bu Putri yang mengalami langsung hal tersebut. Menurut Bu Putri, kira-kira indikator sekolah yang kondusif itu yang seperti apa ya Bu? Ya Bu, semua guru dan induknya menjadi teamwork yang saling menguatkan ya. Terus juga saling membantu, saling memberi motivasi, saling melengkapi, dan saling yang baik ya. Oke, sekarang mari kita tatap masa depan Bu Putri. Pikirkan kira-kira ada atau tidak langkah yang sebaiknya Bu Putri tempuh untuk meminimalisir kerenggangan hubungan antara kedua blok itu. Apa ya? Mungkin dengan tidak terbawa ke salah satu blok kali ya Bu. Maksudnya ya tidak netral Bu dan tidak memihak. Baiklah, mungkin ada lagi yang lainnya?
Apa ya Bu? Nanti saya nanti akan meminta kepada masyarakat untuk ikut serta dalam upaya ini. Jadi begini, kedua pihak belajar mengungkapkan semua isi hatinya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Karena selama ini sekolah hanya memfasilitasi mereka pada forum resmi, ya semacam rapat guru. Nah, kalau berbicara di depan forum kan rasanya kurang leluasa ya. Jadi yang mungkin lebih baik jika kedua belah pihak nanti akan diajak ngobrol from heart to heart dan justru membutuhkan waktu yang santai yang sekiranya membuat kedua belah pihak merasa relax. Oke, jadi ada dua alternatif ya Bu. Pertama, dengan tidak terbawa ke salah satu blok. Dengan kata lain, Bu Putri akan bersifat netral dan tidak memihak. Kemudian yang kedua, meminta atasan untuk mengajak kedua belah pihak ngobrol from heart to heart di waktu yang santai dan rileks, bukan di forum resmi. Begitu Bu? Ya, seperti itu ini. Baiklah, kedua alternatif ini akan dicoba semua Bu. Ya, lebih baik sepertinya begitu Bu, karena untuk bisa menjadi penengah antara kedua pihak, saya bersikap netral. Kalau melihat salah satu ya namanya berpenengah. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan lagi nih Bu, kira-kira Bu Putri mau mulai menerapkan itu kapan Bu? Kalau alternatif saya yang pertama, saya akan menerapkan secepatnya dan ini berlaku untuk seterusnya Bu. Kalau alternatif yang kedua, saya akan memanfaatkan waktu yang sekiranya di sekolah itu tidak terlalu padat kegiatan, ya minggu depan Bu. Baiklah, berarti di minggu depan ya Bu Putri akan mencoba alternatif yang kedua ya. Kedua belah pihak akan diajak ngobrol from heart to heart yang sekiranya bisa membuat mereka benar-benar mengungkapkan isi hatinya tanpa ada lagi yang ditutupi ya Bu. Iya Bu, saya akan mencoba alternatif itu Bu. Baiklah, kira-kira indikator keberhasilan yang Bu Putri terapkan jika sudah selesai melaksanakan alternatif itu apa Bu Putri? Yang jelas ada perubahan besar yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Hal itu tidak perlu misalnya tidak ditegur maupun jawab meskipun hanya seperlunya saja. Lalu jika diajak bicara oleh blok yang berbeda, ya minimal ada interaksi ya Bu, yang ditunjukkanlah baik senyum atau mengangguk. Oh iya, lagi nih, jika hasilnya tidak sesuai yang diharapkan Bu Putri, apa yang Bu Putri lakukan? Saya akan mencoba secara berkelanjutan Bu, sampai benar-benar terlihat hasilnya sesuai dengan indikator yang saya sebutkan tadi Bu. Kisah yang Bu Putri ceritakan ini sangat menginspirasi saya. Semoga saya dapat belajar dari pengalaman Bu Putri ya. Saya tunggu ceritanya minggu depan ya Bu. Baik Bu Ismi, terima kasih atas kesediaan Bu Ismi yang berkenan mendengarkan cerita saya ya Bu. Iya Bu Putri, kembali kasih. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ismi telah melakukan praktek coaching baik sebagai coach maupun coachee. Luar biasa sekali percakapan yang sudah dilakukan Bu Ismi, dan saya sebagai pengamat sangat mengapresiasi terkait dengan hal yang sudah dilakukan Bu Ismi. Karena sebelumnya kita sudah menyepakati rubrik pengamatan, maka atas peran Bu Ismi sebagai coach, saya perlu menanyakan dan konfirmasi sebagai umpan balik dari praktek coaching tadi. Bisa kita mulai Bu Ismi? Bisa Bu Sinta, Silakan. Baik Bu Ismi, saya sudah melakukan pengamatan terhadap praktek coaching yang baru saja dilaksanakan oleh Bu Ismi. Secara garis besar, pengamatan pertama, tahap alur tirta dalam percakapan sudah tampak semuanya, baik tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah tampak dalam percakapan coach dan coachee. Kemudian, instrumen dalam rubrik sudah tercetak semuanya. Artinya, seluruh tahapan alur tirta sudah terpenuhi. Kedua, tadi di
Di kegiatan pra-supervisi, Bu Ismi mengharapkan ada pengembangan pada kompetensi mendengarkan secara aktif. Dari hasil pengamatan, Bu Ismi sudah mampu menggali terhadap kompetensi tersebut. Nah, berdasarkan praktek coaching tadi, apa yang Bu Ismi rasakan saat ini? Setelah saya melakukan praktek coaching, Nah, berdasarkan praktek coaching tadi, apa yang Bu Ismi rasakan saat ini? setelah melakukan praktek coaching, saya merasa senang, Bu Sinta. Baik, saya senang mendengar jawaban Bu Ismi. Terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan, apa yang sudah tampak menurut Bu Ismi dari praktik coaching tadi? Terima kasih Bu Sinta, saya merasa bahwa indikator ketercapaian kompetensi sudah dapat saya kembangkan dalam coaching tadi. Saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga mampu merespon dan menggali potensi dari coaching untuk menemukan ide-ide baru sebagai solusi permasalahannya. Oke, Bu Ismi, dari praktek coaching tadi berarti Bu Ismi sudah merasakan dan menempatkan diri sebagai seorang coach serta sudah mampu mengembangkan kompetensi coaching yang diharapkan. Nah, untuk kesempatan coaching selanjutnya, menurut Bu Ismi, kompetensi coaching mana lagi yang merasa perlu untuk dikembangkan berdasarkan pengalaman coaching pada sesi kali ini? Kompetensi mendengarkan aktif, Bu Sinta. Oke, terima kasih Bu Ismi. Saya pikir waktunya sudah cukup. Semoga setelah sesi ini kompetensi Bu Ismi dalam hal ini bisa lebih baik lagi, lebih hebat lagi sehingga dapat menjadi teman coaching yang asik serta mampu membantu coach-coach yang Bu Ismi temui nanti agar lebih berdaya sesuai dengan potensinya. Sekali lagi selamat atas praktik pada hari ini dan terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat siang Bu Ismi. Terima kasih Bu Sinta. Selamat siang. Siang Bu Ismi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.